Tuhan yang dikasihi, yang telah mempersiapkan kebaktian di rumah tangga masing-masing, kita akan memasuki ibadah Minggu Trinitas, Minggu 7 Juni 2020, yang akan dipimpin Mama Pendeta Norsi Widodo Banunu MTH. Kita jemput jemaat Tuhan Bangkit Berdiri dan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 454 ayat 1, indahnya saat yang teduh. Marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai saudara-saudari sekalian dan menyertaimu juga. Bapak Mama jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi pembimbing bagi kita dalam kebaktian pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Roma pasal 8 ayatnya yang kedua. Begini bunyi firman Tuhan, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukuman maut. Pengakuan dosa. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita kepadanya. Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Murah, kami mengaku di hadapan hadirat-Mu bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang tidak mengindahkan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Karena itu kami mohon, kasihanilah kami dan ampunilah segala dosa kami dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Dengarlah berita anugerah Allah. Sebagai hamba Yesus Kristus, saya menyampaikan berita pengampunan dosa kepada setiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus dan ikhlas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan berdiri. Puji-pujian secara berbalas-balasan menurut Mazmur 104 ayat 31 sampai 35. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergetar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Silakan duduk kembali. Bapak Mama yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Roma 8 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-17. Namun sebelum itu mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kesempatan-Mu yang Kau berikan bagi kami sehingga kami dapat bersekutu
sehingga apa yang kami dengar jangan berlalu begitu saja, tetapi menjadi pedoman dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kepada Mama Pendeta yang akan menyampaikannya, kiranya Bapa memberikan hikmat dan tuntunan Roh Kudus, sehingga apa yang disampaikan semuanya sesuai dengan kehendak Bapa. Berfirmanlah bagi kami, karena kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa kepada Bapa surga. Amin. Roma 8 ayat 1 hingga ayat yang ke-17 dalam perikop hidup oleh Roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntunan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut Roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi Roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika Roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, Ya Bapa, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak Allah, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang mau melakukannya dalam hidupnya hari lepas hari. Haleluya. 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 Salam.
Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hidup dipimpin oleh Roh. Itulah tema bagi kita sekalian dalam kebaktian Minggu Trinitas pada pagi hari ini. Ada dua prinsip kehidupan yang dijelaskan oleh Paulus menurut surat Roma pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-17, yaitu hidup yang dikuasai oleh kedagingan dan hidup yang dikuasai atau dipimpin oleh Roh. Tiap-tiap prinsip hidup tersebut memiliki ciri-ciri yang berbeda. Pertama, hidup yang dikuasai oleh kedagingan. Kedagingan menunjuk pada tabiat manusia yang mudah jatuh ke dalam dosa, terpisah dari Kristus, dan segala sesuatu yang mengikat manusia kepada dunia dan membuatnya terlepas dari Allah. Paulus menuliskan bahwa hidup yang dikuasai oleh kedagingan adalah perseteruan dengan Allah dan berakhir pada kematian. Akhir dari kehidupan yang dikuasai oleh kedagingan adalah maut. Paulus mendaftar perbuatan daging sebagai berikut: percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, dengki, kemabukan, dan pesta pora. Kita bisa membandingkannya dalam Galatia 5 ayat yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Yang kedua, hidup yang dikuasai atau dipimpin oleh Roh. Orang yang hidup dalam Roh adalah orang yang hidup dalam Kristus dan tidak ada penghukuman di dalamnya, karena Roh sudah memberikan kemerdekaan kepada kita dari dosa dan hukum maut melalui penebusan Yesus Kristus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukum maut. Roma pasal 8 ayatnya yang kedua. Dari ayat ini jelas bagi kita bahwa menerima Kristus dalam kehidupan menjadi jaminan bahwa kita bebas dari hukum dosa dan hukum maut. Artinya, setiap orang Kristen atau orang percaya tidak lagi tunduk pada kuasa dosa. Dosa dan maut tidak lagi berhak atas kehidupan kita. Tetapi itu tidak berarti bahwa kita lalu bebas sebebas-bebasnya. Kita berlaku bahwa seolah-olah sekarang kita adalah penguasa mutlak dari kehidupan ini. Dietrich Bonhoeffer dengan sangat indah dan sangat tepat mengatakan bahwa ada kaitan yang amat erat antara kebebasan dan ketaatan. Bahwa kebebasan dan ketaatan itu adalah ibarat dua muka dari satu mata uang. Yang satu tidak dapat ada tanpa yang lain. Ketaatan tanpa kebebasan adalah perbudakan. Tetapi kebebasan saja tanpa ketaatan sebenarnya juga adalah perbudakan oleh hawa nafsu. Hidup dalam Roh adalah hidup yang memerdekakan. Karena itu jangan ada orang yang berkata seperti ini: "Ini hidup saya, nanti mau masuk surga
atau mau masuk neraka, itu urusan saya. Ini hidup saya, ini urusan saya, ini yang saya mau. Atau juga orang berkata, mau jadi pencuri atau jadi pendeta, ini hidup saya. Ini beta pengurusan, ini beta punya hidup. Dibebaskan dari hukum dosa dan hukum maut, dan diikatkan pada Allah dan tunduk kepada hukum Roh. Roh Kuduslah yang sekarang memiliki kuasa atas diri kita. Orang yang hidup oleh Roh selalu memikirkan hal-hal yang berasal dari Allah, yang berasal dari Roh, dan akan mendapatkan damai sejahtera karena hidup dalam kebenaran. Bapak Mama jemaat Tuhan yang terkasih, kedua prinsip hidup ini, yakni hidup yang dikuasai oleh kedagingan dan hidup yang dikuasai dan dipimpin oleh Roh, selalu bertentangan di dalam kehidupan kita. Karena itu Paulus menekankan perlu adanya peperangan terus-menerus terhadap segala sesuatu yang akan membatasi karya Allah. Karena dosa senantiasa berusaha untuk berkuasa atas diri kita. Ada sebuah contoh. John Wesley dalam kesaksian hidupnya, dia menulis bahwa dalam kehidupan dan pelayanannya, dia selalu menggunakan waktu 5 menit tiap-tiap saat untuk dia terus bergumul dalam hidupnya. Dia bergumul supaya hidupnya dipimpin oleh Roh. Hasilnya adalah, dari pergumulan itu adalah bahwa nampak di dalam karya pelayanannya yang luar biasa. Bapak Mama jemaat Tuhan yang terkasih, Roh Kudus memberikan kepada kita kepastian bahwa melalui Kristus dan dengan Kristus kita menjadi anak-anak Allah. Kita dapat membacanya pada ayatnya yang ke-15. Sehingga kita dapat berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Hidup yang dipimpin oleh Roh membuat hidup kita tinggal di dalam Kristus. Dengan tinggal di dalam Kristus itu berarti bahwa salib menjadi simbol yang harus kita miliki tiap-tiap hari. Salib adalah simbol kasih, tetapi dia juga adalah simbol penderitaan. Tidak mudah menjalani hidup yang dipimpin oleh Roh. Akan terjadi selalu di dalam kehidupan kita peperangan-peperangan rohani. Karena apa? Karena roh dan daging tidak dapat bersatu. Karena tujuan dari keduanya berbeda. Tujuan akhir mereka berbeda. Hidup yang dikuasai oleh daging menuju kepada kematian. Sedangkan hidup yang dipimpin oleh Roh menuju pada kehidupan dan damai sejahtera. Bapak Mama jemaat Tuhan yang terkasih, ada 3 hal yang dapat kita pelajari melalui firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini. Yang pertama adalah bahwa Roh Kudus telah memberikan kepastian iman kepada kita, bahwa Kristus telah memberikan kemerdekaan kepada kita dari dosa. Karena itu sebagai orang percaya, kita harus memiliki keberanian untuk mengalahkan maut dan terlepas dari keinginan-keinginan daging yang melawan Allah. Jangan lagi kita memberi diri untuk jatuh pada perhambaan dosa. Karena kita sekarang adalah orang-orang dengan status orang yang dibebaskan, orang yang dimerdekakan. Namun dalam kenyataan kehidupan kita tiap-tiap hari, masih saja ada orang percaya
yang lebih suka memberi diri pada perhambaan dosa. Yang kedua, kemerdekaan yang telah kita nikmati dalam Kristus hendaknya menjadi alasan bagi kita sebagai orang-orang percaya untuk hidup dalam pengucapan syukur, yaitu dipimpin oleh Roh Allah untuk melakukan hal-hal yang berkenan kepada Allah. Sebagai orang yang telah dimerdekakan, kita harus mampu menjadi saksi. Roh Kudus yang dianugerahkan kepada kita sebagai orang percaya memberikan keberanian kepada kita untuk bersaksi dengan perbuatan dan juga dengan perkataan yang benar. Hidup yang dipimpin oleh Roh akan menghasilkan buah-buah Roh di dalam kehidupan kita. Hal yang ketiga, pada masa sulit seperti sekarang ini, ketika kita tengah berhadapan dengan pandemi COVID-19, Roh Kudus memberikan kepada kita, orang-orang percaya, pengharapan bahwa bencana ini akan berakhir. Pada masa sulit seperti ini, kita harus belajar untuk bersabar, belajar bertekun, belajar mengendalikan diri, dan mengupayakan kesehatan bersama. Kita akan memasuki suatu kehidupan baru yang disebut sebagai new normal. Karena itu, mari kita menjadi orang-orang yang taat, yang patuh pada ketentuan-ketentuan. Menggunakan masker ketika keluar dari rumah, cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer, menjaga jarak, dan juga menjaga pola hidup yang sehat dan bersih. Kita percaya dalam tuntunan Tuhan, kita akan dipulihkan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri. Bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan pada segala waktu, marilah kita menyatakan pengakuan kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Baiklah, masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
persembahan jemaat. Sebagai jawaban atas anugerah Allah yang kita terima dari kehidupan ini, maka kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kepada Tuhan sambil mengingat akan firman-Nya dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan kesedihan hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita bawa kepadanya persembahan syukur kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, kami mohon kepadamu, berkatilah persembahan syukur kami. Sebab siapakah kami ini yang dapat memberi dengan kerelaan hati kami? Semuanya Tuhan punya, dan kami berikan juga dari tangan Tuhan sendiri. Amin. Bapak Mama jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita semua bersatu hati dalam syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk kasih kemurahan-Mu yang begitu besar, yang kami nikmati sepanjang kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk hari Minggu, hari di mana ya Tuhan kami boleh bersekutu beribadah kepadamu. Walaupun ya Tuhan kami beribadah dari rumah tangga kami masing-masing, biarlah ya Tuhan kami dalam kesatuan hati memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, tolonglah kami Tuhan, supaya senantiasa kehidupan kami menjadi kehidupan yang dipimpin oleh Roh-Mu, supaya ya Tuhan dimanapun kami berada, kami mau menjadi saksi tentang kasih dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, di pagi hari ini ya Tuhan kami datang dan berdoa membawa seluruh pergumulan kehidupan jemaat-Mu di Jemaat Sesawi Oepura, dari rayon 1 sampai dengan rayon yang ke-12. Tuhan, Engkau menolong hamba-hamba-Mu dalam pergumulan pribadi mereka, dalam pergumulan keluarga mereka, dalam pergumulan pekerjaan-pekerjaan mereka, pergumulan pendidikan anak-anak mereka, dan berbagai pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi di dalam kehidupan mereka tiap-tiap hari. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, di pagi hari ini ya Tuhan kami datang dan bersyukur kepadamu untuk berbagai berkat Tuhan
yang boleh diterima dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Baik itu berkat pertambahan usia ataupun juga berkat-berkat yang kami terima dari hasil usaha pekerjaan kami. Secara khusus ya Tuhan, pada saat ini kami berdoa, kami bersyukur bersama dengan anak kekasih Agung Priyanto Rihitunga yang pada tanggal 1 Juni lalu boleh bertemu dengan hari ulang tahunnya yang ke-14. Demikian pula dengan anak Jumesi Arjuna Rihitunga yang tepat tanggal 1 2020 yang lalu boleh bertemu dengan hari ulang tahunnya yang ke-9. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kehidupan dan masa depan dari anak-anak ini kami bawa, kami taruh ke dalam tangan-Mu. Tuhan menyertai mereka dalam seluruh pergumulan-pergumulan kehidupan dan masa depan mereka ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami juga berdoa mendukung mereka yang mengalami penderitaan karena sakit, baik mereka yang dirawat di rumah-rumah sakit ataupun juga yang ada terbaring lemah di rumah tangga masing-masing. Tuhan berkati upaya yang dilakukan oleh keluarga, baik melalui upaya medis maupun juga oleh perawatan oleh keluarga. Tuhan tolong dan Tuhan menganugerahkan pemulihan bagi mereka. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, di pagi hari ini kami mendukung keluarga Muda Tola dan juga keluarga Bot Besi Adonis, di mana ya Tuhan mereka telah kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami berdoa untuk istri, untuk anak-anak, untuk keluarga yang berduka cita ini, supaya ya Tuhan mereka mendapatkan kekuatan serta penghiburan yang berasal dari Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, di pagi hari ini Tuhan kami berdoa dan menyerahkan pergumulan pelayanan dalam gereja Masehi Injili di Timor, baik di lingkup sinode, lingkup klasis secara khusus klasis Kota Kupang, dan kami jemaat Sesawi Oepura. Tuhan Engkau menolong kami, baik sebagai pendeta, hamba-Mu bersama dengan Mama Pendeta Ros. Tuhan Engkau menolong kami berdua dalam menggembalakan kawanan domba milik Tuhan yang ada di tempat ini. Karuniakan hikmat pengertian, supaya ya Tuhan kami boleh bersatu hati mengangkat tanggung jawab pelayanan ini ya Tuhan. Bersama-sama dengan para presbiter dari rayon 1 sampai rayon 12, semua BPP, UPP, MJH, semua pengurus kategorial fungsional, Tuhan Engkau menolong memberkati kami dalam tanggung jawab pelayanan ini ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami berdoa dan menyerahkan pergumulan-pergumulan kehidupan kami kepadamu. Secara khusus ya Tuhan, di masa pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, ada begitu banyak hal harus kami hadapi, di mana ya Tuhan kami akan memasuki satu babakan baru dalam kehidupan kami menghadapi pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Kami akan berhadapan dengan new normal. Tuhan Engkau tolong kami supaya kami tetap patuh, tetap taat untuk menjalankan semua himbauan, untuk tetap menjaga kebersihan, menjaga jarak, juga rajin cuci tangan, dan menjaga kehidupan yang sehat ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, ajar kami senantiasa untuk patuh pada protokoler kesehatan yang dihimbau bagi kami. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami berdoa bagi semua jemaat-Mu yang karena pandemi COVID-19 ini terdampak ya Tuhan. Mereka harus kehilangan penghasilan mereka, pekerjaan mereka. Tuhan tolong, Tuhan memberkati upaya yang mereka lakukan. Ajarkan kami juga Tuhan, untuk kami senantiasa saling menopang satu dengan yang lain. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terpapar oleh virus COVID-19. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau memberkati semua upaya yang sementara dilakukan oleh para medis, supaya mereka memperoleh pemulihan, kesembuhan karena Tuhan yang berkenan bagi kami. Jauhkanlah ya Tuhan daripada kami stigma
dan juga anggapan-anggapan buruk kepada keluarga atau sesama kami yang mengalami atau terpapar virus ini, ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami berdoa bagi para medis yang bekerja di garda terdepan. Engkau menolong mereka ya Tuhan, beri mereka kekuatan, beri mereka kemampuan dalam menjalankan tanggung jawab mereka masing-masing. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, pemerintah bangsa dan negara kami bawa, kami taruh ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Para pemimpin kami dari tingkat pusat, Bapak Presiden bersama jajarannya, kami yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam semua kota dan kabupaten, Tuhan Engkau menolong para pemimpin kami, supaya mereka boleh bekerja dengan baik, mengambil kebijakan yang menjamin keselamatan seluruh masyarakat, dan juga menolong kami di tengah-tengah krisis ini ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur ya Tuhan, karena kasih pertolongan-Mu, maka kebaktian online di Jemaat Cisawi Oepura boleh berjalan dengan baik. Petugas liturgi dari Rayon 5, pemain organ, pemandu lagu, teman-teman pemuda yang memfasilitasi sehingga siaran kebaktian online ini boleh berjalan dengan baik. Tuhan berkati mereka dengan talenta-talenta yang dipakai untuk pekerjaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa sembahyang kami. Dengar dan sambut kami Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak Mama jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita semua berdiri. Bersama-sama kita melakukan Kidung Jemaat nomor 457 ayat 1 dan 4. memenuhi Bapak Mama saudara-saudari dengan segala sukacita dan dalam iman, supaya oleh kekuatan Roh Kudus Bapak Mama saudara-saudari berlimpah-limpah dalam pengharapan. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Salam.